Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio ceria, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivona Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Dinamon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengenangkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-75 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tampose sebagai Utong Majil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Mario Kulon sebagai Rara Lumbu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Waktu itu sinar matahari telah mulai semakin lemah. Sebentar lagi lampu malam yang terang benderang itu akan segera bersembunyi di balik malam. Utong Bajil mendengus keras. Matanya menatap Lumbu yang menghunus dua bilah pedang pendeknya. Pendekar lereng tenggar itu segera memutar tongkat pencabut roh yang tergenggam di tangan kanannya. Monyet lawangan jelek, berani sekali kau bersikap seperti itu di hadapanku. Sambil, Iya, Kakang. jangan menunggu terlalu lama. Nanti keburu gelap. Ayo, siap Aji Tapak Wisam. Biar orang-orang ini menjadi bagianku, Kakang. Kakang Bajil mengurus kedua orang asing itu. Hampir saja aku tak bisa mengikuti kecepatan jurus mautmu, Dewi Sambi. Kau tidak perlu memuji aku, Lumbu. Kita berdiri di pihak yang saling bertentangan. Ayo, tunjukkan permainan pedang pendekmu yang sudah karatan itu. Iya, ku terima tantanganmu. Iya. Dewi Sambi memburu Lumbu dengan jurus-jurus tapak pisahnya yang ganas dan mematikan. Sementara Lumbu berusaha menahan dengan dua bilah pedang pendeknya. Di senja hari yang mulai turun berlangit itu, terjadilah pertarungan sengit. Pendekar Lolo merasa kewalahan, membendung ayam dan tongkat pencabut roh lilin Utong Bajil. Sementara Mesin mencoba menyerang sambil berusaha melindungi suaminya. Suatu ketika Lumbu kecelek karena Dewi Sambi cepat berkelit menghindari gempuran yang bertubi-tubi. Utong Bajil melihat kesempatan baik itu, maka dia memutar langkahnya dan berbalik menyerang Lumbu. Rara Lumbu tergagap bergetar untuk kemudian
Pertarungan terhenti sejenak. Empu Tong Bajil berdiri dengan congkaknya sambil terus menggenggam tongkat pencabut roh. Demikian pula Dewi Sambi. Maaf, aku hanya bisa membantu kalian. Aku tidak menyesal. Aku merasa tenang dan bahagia karena bisa akhir hayatku. Aku masih bisa berbuat sesuatu yang bagus. Lihatlah nasib orang yang sok jago. Dia merasa dirinya kuat pendekar dari Gunung Lamongan ini, merasa hebat dengan permainan pedang pendeknya yang sudah butut itu. Dan karena itu dia terkapar dengan tulang kepala remuk. Kakang Bajil, sebaiknya saja jangan membuang waktu. Oh, tidak Sambi, tidak. Tapi aku masih akan bermurah hati. Kalau saja pendekar asing itu mau bersikap lunak dan bersahabat. Hei, pendekar asing, kau mempunyai senjata yang hebat. Selama ini belum pernah aku lihat senjata yang seperti kau gunakan itu. Dan untung kau mempunyai senjata yang ampuh, yang akan bisa menyelamatkanmu di negeri kami ini. Kau harus berterima kasih pada senjatamu itu, pendekar asing. Empu Tong Bajil, baru saja kau bunuh Ralumbu. Sekarang kau mempunyai siasat apa lagi? Kalau kau tidak menurut, kalau kau tidak mau tunduk, nasibmu bersama istrimu itu akan sama persis dengan Ralumbu. Aku akan tetap pada pendirianku. Kami tidak bersalah apa-apa. Kalian tidak berhak menangkap kami. Tidak, sebenarnya aku tidak perlu menangkap kalian. Tunggu, Sambi. Jangan kau potong bicaraku. Aku tidak setuju kalau kakang melepaskan mereka. Mengapa kau tidak setuju? Mereka tetap harus ditangkap dan diserahkan pada pemerintah sendiri. Tidak perlu begitu. Itu perintah dari Tuan Komandan. Aku tidak peduli dengan Komandan. Aku tidak peduli, tidak ambil pusing dengan pemerintah sendiri. Biar bumi ini cemplung dan langit runtuh. Aku harus menjalankan rencanaku. Aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan, Sambi. Sambi, jangan kau meracau di depanku. Kau adalah adik seperguruanku. Tapi kau sudah tahu watakku bukan? Iya, saya tahu. Nah, lebih baik kau diam. Dengan begitu Dewi Sambi akan nampak cantik di mata Tong Bajil. Nah, pendekar asing, apakah nasibmu akan celaka atau muncul, itu tergantung dirimu sendiri. Kaulah yang memutuskan sendiri. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Iya, benar. Aku akan membebaskanmu. Dan selanjutnya, kau bisa hidup tenang dengan istrimu di negeri ini. Kau bebas, kau merdeka, dan boleh melakukan apa saja. Kau tak akan menjadi pelarian lagi. Nasibmu sebagai buron pemerintah cukuplah sampai di sini. Kau bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan bebas memilih tempat tinggal di mana kau suka. Persoalanmu yang berat ini akan segera dilupakan orang. Dan kau akan diterima oleh warga desa di mana kau tinggal dengan penuh keramahan. Kalian tidak lagi menjadi orang asing di negeri yang cantik jelita ini. Nampaknya tawaranmu sangat menyenangkan. Tapi aku tidak tahu ada apa di balik yang menyenangkan itu. Pendekar asing, kemudahan dan kesenangan tidak bisa diperoleh dengan percuma. Tentu saja kau harus membayarnya. Dan aku tidak meminta bayaran yang terlalu tinggi. Aku hanya menginginkan pedang yang kau bawa itu. Bagaimana? Bukankah tidak mahal bayaran yang kuminta? Tanpa senjata itu, justru kau akan bisa hidup dengan tenteram dan damai di negeri kami. Kasihan istrimu yang cantik dan setia itu. Dia harus ikut menderita karena suaminya menjadi pelarian dan buron pemerintah. Kakaknya jadi dipercaya.
Orang ini licik sekali. Tapi mungkin kali ini benar. Rupanya kalian mau berunding dulu. Boleh, silakan. Lau, mengapa tidak kau terima saja tawarannya itu? Aku belum gila, Mesin. Ingat amanat yang diberikan Tuan Ranubaya. Tapi kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita sudah terjepit. Kau terluka dan kita tidak mungkin melarikan diri lagi. Aku akan tetap mempertahankan pedang naga puspa ini. Orang ini jahat sekali, Mesin. Kalau sampai aku menyerahkan pedang puspa ini padanya, aku akan membuat kesalahan yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan nasib kita kalau kita tetap melawan? Apapun kejadiannya, kita harus memberikan perlawanan. Kita harus mempertahankan senjata ini demi kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa memberikan keputusan? Iya, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Baiklah Bu Tong Bajil. Aku tak punya pilihan lain. Aku memang harus menyerahkan pedang ini padamu. Nah, kau terima ini. Tikus busuk, kurang ajar. Sambi, ayo kita bunuh mereka. Tak perlu kita ampuni lagi. Tak perlu kita bersikap lunak lagi. Pendekar itu berbahaya sekali. Dia harus mampus. Dengan geram Butong Baju segera menyerang pendekar Lau. Tongkat pencabut roh menjambar dari kiri kanan membuat pendekar Lau terpaksa memeras tenaganya. Dia nampak semakin lemah. Sambil bertarung sekali waktu dia melompat untuk melindungi istrinya dari sergapan aji tatap bisa. Hari hampir gelap. Cahaya mentari semakin dekat. Butong Baju menggerakkan kemampuan Aji secara geni untuk menundai perlawanan musuh-musuhnya. Pada saat itulah dari balik gunung dan pohon-pohon melayang sebuah bayangan. Bayangan itu langsung menghentakkan kakinya ke dinding tebing dan berbalik menghantam punggung Butong Baju. Setan belang, siapa lagi ini? Ada saja orang yang senang ikut campur. Namanya dia orang sinting, Kakang. Lihat saja pakaiannya seperti gembel. Hei, gembel busuk, minggir kau. Lihat, Kakang. Dia malah berkaca pinggang. Pegang tongkatku, Sambi. Akan kubuat hancur lumat orang sinting itu. Kalau kau tidak juga mau pergi, jangan menyesal, gembel busuk. Orang itu sekali, Kakang. Dia melompat seperti ekor bajing. Ayo, gempur mereka. Nanti keburu gelap. Orang yang disebut gembel busuk yang sebenarnya pernah ditemui Mesin ketika mencari daun-daunan itu memang lincah sekali. Dia jarang menyerang, tapi gerakannya seringkali mematikan ukuran lawan. Pengembara itu tidak membeli lawannya. Kadang-kala dia menyerbu Butong Baju dan pada saat lain berpindah menyerang Dewi Sambi. Suatu ketika dia sempat membisikkan pada pendekar Lau agar mencari kesempatan untuk lari. Dan benar, karena pertarungan yang kacau balau itu, pendekar Lau melihat kesempatan untuk kabur. Sementara Mesin dan pengembara aneh menghadang lawan-lawannya. Mereka semuanya kabur, Kakang. Setan alas. Gara-gara gembel busuk itu, rencanaku berantakan. Siapa gembel busuk itu, Kakang? Oh, tidak mengenal jurus-jurusnya? Jurusnya aneh dan cepat sekali. Jelas, dia menggunakan aji seipi angin untuk menunjang kecepatan geraknya itu. Entah siapa orang itu. Kita telah gagal lagi, Kakang. Iya, untuk sementara aku akan mengalah.
Biar mereka bernapas barang satu atau dua kali lagi. Setelah itu, kita kejar lagi mereka. Aku akan minta pada Tuan Kebo mengundang 200 prajurit untuk mengaduk-aduk Jasun Mungkal, Desa Lembah sampai Kedung Luk. Masa iya mereka tidak bisa kita temukan? Untung aku bisa mendapat kesempatan lari. Siapa orang yang disebut Kemen Susuk itu? Kemampuan ilmunya cukup tinggi. Gerakannya sangat cepat hingga membuat kacau balau jalannya pertarungan. Siapapun orang itu, aku harus berterima kasih. Hingga sampai saat ini, pedang naga puspa masih bisa pertahankan. Aduh, lukaku sangat sakit, nyeri sekali. Seluruh tubuhku seperti ditusuk-tusuk pisau, dan dadaku seperti terbakar. Tapi aku harus terus berjalan. Aku tidak boleh berhenti di sini. Orang-orang itu pasti masih penasaran. Penjaga laut terus melangkah terseok-seok. Sekali waktu dia berhenti karena batu. Malam semakin gelap. Kini jalan setapak yang dilaluinya hampir tidak nampak. Kabut putih mulai turun dari lereng Gunung Arjuno. Kabut itu terus bergerak ke bawah bagaikan sesuatu yang bernyawa. Penjaga laut menggigil kedinginan ketika kabut itu menyelimuti tubuhnya. Dingin sekali udara di daerah ini. Kemana aku harus berjalan lagi? Tak kulihat apa-apa kecuali kabut putih yang tebal bersusun-susun. Apa yang harus kulakukan? Perutku mengejang dan kepalaku menjadi sangat berat. Baiklah, aku akan berhenti sebentar. Aku harus menunggu kabut ini pergi. Baru bisa melanjutkan perjalanan. Sudah lebih 300 detik aku mengejar, tapi belum juga menemukannya. Jangan-jangan dia tersesat. Tadi aku dan pembaraan itu berusaha menghadang serangan Utong Bajil dan Dede Sambi. Nampaknya menggunakan kesempatan ini untuk lari demi menyelamatkan pedang naga puspa. Kemudian pembaraan itu memberi isyarat padaku agar aku ikut lari menyusulnya. Tapi kemana dia? Kau, di mana kau? Di mana kau? Tempat ini semakin sepi dan menyeramkan. Jangan-jangan bahwa tertangkap oleh orang-orang yang menjaga kami selama ini. Loh, di mana kau? Ini aku, istrimu. Loh, suamiku. Di mana kau? Loh, jangan kau pergi, loh. Tunggulah aku, tunggulah istrimu. Loh, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini. Kabut ini tidak mau pergi juga. Aku bisa mati kekecang di sini. Dinginnya bukan main. Kalau begini, lebih baik aku berjalan lagi. Mungkin di sekitar tempat ini ada sebuah goa yang bisa untuk menghangatkan tubuh. Penjaga lalu mencoba untuk bangkit. Dia nampak sudah sangat payah ketika tubuhnya mulai merayap menembus gumpalan kabut dingin mendadak. Kaki penjaga laut terperosok daun-daunan yang bertumpuk di tepian sebuah tebing. Tubuhnya segera terbulir dan melayang dalam kabut putih. Tubuh penjaga laut melayang dalam kabut dingin. Dalam keadaan seperti itu, penjaga laut tak ingat apa-apa lagi. Untuk sesaat dia lupa segalanya. Lupa istrinya, lupa pedang naga puspa yang terlempar dari sarungnya dan menancap di sebuah batu padas. Lupa pada persoalan dan ketegangan yang selama ini menghimpinya.
Sementara itu Maisin yang telah kehilangan jejak suaminya mengalami sesuatu yang lain. Dia terus meronta-ronta karena mulutnya dibuka dari belakang oleh seseorang. Kalau kita ingin celaka. Nah, bahaya sudah lewat. Rupanya, aku kaget sekali. Rupanya Tuhan yang membengkak mulut saya. Orang-orang itu masih penasaran. Mereka masih berkeliaran di sekitar tempat ini. Tuhan, saya telah kehilangan jejak suami saya. Saya takut dia tertangkap. Apakah kau sudah mencarinya? Saya sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak juga menemukannya. Kabut mulai turun. Kita harus menyingkir. Tapi Tuhan, bagaimana dengan suami saya? Tak ada gunanya mencari suamimu dalam kumpulan kabut dingin yang tebal begini. Lebih baik kita mencari tempat yang aman dulu. Nanti kalau kabut ini sudah lewat, baru kita cari suamimu. Aku yakin suamimu belum pergi terlalu jauh. Apa yang kau pikirkan? Saya yang memikirkan suami saya. Saya yang mencemaskan keselamatan suami saya. Kita tunggu sebentar lagi, biar kabut ini lewat. Tidak, saya akan mencarinya sekarang. Jangan, berbahaya dan tidak ada gunanya. Usahamu akan sia-sia. Tapi saya tak bisa tinggal di sini, sementara suami saya tak ketahuan nasibnya. Saya percaya kau wanita yang baik, yang setia pada suami. Tapi jangan berlaku bodoh, bersabar barang sedikit. Kau tidak paham daerah ini. Kau bisa mendapat bahaya setiap saat. Jangan main-main dengan Gunung Arjuno. Alam di sini masih liar dan buas. Aku menyesal telah membiarkan kamu kabur sendirian, loh. Apa yang terjadi atas dirimu, loh? Nah, menangis. Itu lebih baik daripada nenek mencari suamimu dalam kabut dingin seperti ini. Maisin tergesa sedikit memikirkan nasib suaminya yang tak tentu imbahnya. Penggembararan itu hanya duduk menunggu. Sementara itu kabut dingin makin lama makin menipis. Pohon-pohon mulai nampak dan bintang-bintang di langit pun bermunculan satu persatu. Penggembara aneh yang berpakaian lusuh itu berdiri. Dia mengamati suasana di sekitarnya dengan seksama. Matanya yang bagaikan mata Raja Wali memandang tajam. Sepasang mata yang kadang-kala nampak sayu dan kadang-kala beringas oleh tempaan alam kehidupan yang keras. Kau sudah puas menangis? Apakah kita bisa berdekat? Putih sudah pergi. Mari kita jalan. Kau ikuti aku di belakang. Tuhan, mengapa kita sebentar berhenti? Kita sedang mencari orang yang hilang, bukan berlomba jalan kaki. Tapi kapan kita bisa menyusul dia kalau sebentar berhenti? Apa kita mau berjalan terus tanpa berhenti sampai ke belakang sana? Tuhan belum begitu saya kenal. Maaf saja, saya belum bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kau boleh mengira aku manusia jahat. Kau boleh tidak percaya maksud baikku. Tapi dengar baik-baik. Kalau kau ingin menemukan kembali suamimu, kau harus menurut petunjukku. Aku sudah kenal alam di sekitar daerah ini. Baiklah, saya memang terpaksa percaya. Sekarang bagaimana? Apa kita akan tinggal diam di sini sampai pagi nanti? Aku mencium bau amis darah. Nah, lihat. Di sela-sela kebun ini ada darah yang mengering. Darah kehitam-hitaman. Pasti suamimu melewati tempat ini. Oh ya, darah itu digeruti semut merah. Ayo, kita jalan lagi. Baik, Tuhan. Jangan ke situ, ke sini. Kita istirahat dulu, Tuhan. Memang aneh sekali. Mestinya kita bisa menemukannya. Jalan ini terus menanjak. Apakah mungkin suami saya melewati jalan ini? Mungkin saja. Mengapa tidak? Hei, sebentar. Aku melihat sesuatu di bawah sana. Apa yang Tuhan lihat? Cahaya. Cahaya apa? Entahlah. Cahaya itu berwarna merah. Asalnya dari sebelah sana. Nah, itu dia. Itu. Kau ikuti petunjukku ini. Oh, iya. Benar, Tuhan. Saya kenal cahaya itu. Saya kenal baik cahaya itu. Apa maksudmu? Pasti suami saya ada di sana. Cahaya itu jelas berasal dari pedang Kakak Puspa.
Mari, Tuan. Tunggu. Kita tidak bisa langsung turun. Apa maksud Tuan? Mungkin suami terjatuh ke dalam jurang bawah sana. Dan kalau kita mau membawanya naik kembali, kita terpaksa mengambil jalan memutar. Ayolah, ikut saya. Mereka lalu mengambil jalan memutar. Mesin mengikuti pengembara aneh yang berjalan di depannya dengan terampil sekali. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di bawah. Cahaya bulan mulai menerangi alam sekitarnya, dan di langit banyak bintang gemintang. Mesin segera berlari, menghampiri pendekar loyang yang terkapar dengan rumpun semak berluka. Suamiku. Dia tak sadarkan diri, Tuan. Mungkin dia tidak bisa melihat jauh ketika kabut datang menyerang, dan dia terleleset dan jatuh dari tebing di atas sana. Untung sekali tubuhnya tidak membentuk batu-batuan. Rumpun semak belukar ini telah menyelamatkan jiwanya. Marilah kita bawa dia naik kembali, Tuan. Tempat ini kurang baik untuk merawat luka-lukanya. Bagaimana dengan pedangnya itu? Tunggu sebentar. Mesin buru-buru melepaskan sarung pedang yang tergantung di pinggang suaminya. Kemudian mereka mengambil pedang naga puspa yang masih menancap di sebuah batu padas yang keras. Luar biasa saja pedang ini. Ujungnya mampu menembus batu padas yang keras. Mungkin karena goncangan, pedang ini terpental dan terlepas dari sarungnya waktu suami terjatuh. Dapatkah Tuan cabutnya? Mengapa tidak? Pengembara aneh itu lalu meraba gagang pedang. Tiba-tiba dadanya serasa bersisir. Aneh pedang ini. Aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Ada sesuatu yang mengalir dan bergolak. Akan coba mencabutnya. Bagaimana, Tuan? Pedang ini sama sekali tidak bergerak. Dia menancap cukup dalam, hampir sejengkal ujungnya tertanam di dalam batu padas. Tapi akan coba sekali lagi. Tunggu, Tuan. Kalau Tuan sudah berhasil mencabutnya, Tuan harus buru-buru memasukkan ke dalam sarungnya. Mengapa harus begitu? Saya tidak dapat menerangkannya pada Tuan sekarang. Begitulah yang biasa dilakukan suami saya. Dia tidak pernah membiarkan pedang itu terlalu lama berada di luar sarungnya, Tuan. Rupanya pedang ini pedang istimewa. Baiklah, pengembara aneh itu lalu bersila dan mengatur pernafasannya. Setelah itu, dia berdiri dan dengan tenang meraba gagang pedang naga puspa. Dia memejamkan matanya sejenak dan kemudian kau bawa pedang ini, dan aku akan menggendong suamimu naik ke atas tebing sana. Terima kasih, Tuan. Apakah Tuan tahu tempat yang aman untuk persembunyian? Tak jauh dari sini ada sebuah tempat bekas pemujaan para Siwa. Bangunan itu sudah usang dan kotor, tapi kita bisa membersihkannya. Dan rasanya tempat itulah yang paling aman, karena terlindung sebuah bukit batu dan sebuah rawa. Kalau begitu, marilah kita ke sana, Tuan. Biarlah berjalan di depan. Jalan-jalan di sekitar tempat ini sangat berbahaya. Ada banyak lubang-lubang sumur yang mengandung uap racun. Pengembara aneh menggendong pendekar lo menyusuri jalanan yang menanjak dan memutar pinggang bukit. Mesin berlari dari kecil di belakangnya. Sekali waktu dia mengikuti pengembara aneh melompat sumur-sumur kecil yang sebagian tertutup tumbuhan menjala. Tak lama kemudian mereka pun tiba di atas tebing. Apakah kau mau istirahat dulu? Tuan yang harus istirahat. Tuan telah menggendong suami saya cukup jauh. Aku sudah biasa berjalan jauh. Di mana letak bangunan yang Tuan katakan tadi? Di sana. Di balik punggung bukit yang di depan itu. Masih cukup jauh juga. Tapi kalau kau masih kuat berjalan, sebaiknya kita berangkat sekarang saja. Iya, sebaiknya kita berangkat sekarang saja. Tak ada yang bisa kita lakukan di tempat seperti ini. Iya, memang. Bahkan bahaya bisa datang setiap saat. Kabut sewaktu-waktu bisa turun lagi dari puncak gunung Arjuno. Baiklah, kita pergi sekarang saja. Di bangunan itu, walaupun sudah usang dan rusak, tapi cukup hangat untuk istirahat. Suamimu bisa berbaring dengan enak di sana. Marilah, Tuan. Saya akan ikut Tuan dari belakang. Dan sekali lagi, terima kasih atas budi baik Tuan.
Akhirnya mereka tiba di bangunan bekas pemujaan Batara Siwa yang dimaksudkan penggemar aneh. Pendekar Loya yang masih belum sadar dibaringkan di atas batu pipi. Setelah sebelumnya Maisin memberinya alas daun-daunan kering yang lebar. Malam itu Maisin hampir tidak tidur. Dia duduk sambil terus menggenggam tangan suaminya. Sekali waktu kepalanya turun karena rasa kantuk. Tapi kemudian terangkat lagi. Wanita itu namanya ingin tetap terjaga. Luar biasa wanita ini. Begitu mulia dan penuh kesetiaan. Belum pernah kulihat seorang istri seperti ini. Rasa bakti dan kasihnya pada suaminya. Isi hatinya hanya dipenuhi rasa cinta pada suaminya. Kukira hampir semua laki-laki mendambakan seorang istri seperti wanita ini. Kau hampir tidak tidur semalam. Saya tidak bisa tidur. Kau juga harus jaga kesehatanmu. Kalau tidak, kau bisa sakit. Bukankah lebih repot kalau dua-duanya sakit? Kalau kau ikut sakit, kau tidak bisa merawat suamimu dengan baik. Dia sudah sadar. Maisin. Ini aku, loh. Aku di sampingmu. Di mana aku sekarang ini? Kau tidak perlu khawatir. Tempat ini cukup aman. Tuan bisa istirahat dan istri Tuan akan merawat Tuan dengan baik. Siapa Tuan ini? Dia telah menyelamatkanmu, loh. Dia telah menggendongmu dari lembah di bawah sana. Ketika kau terjatuh. Oh, iya. Aku ingat. Aku diserang kabut dingin yang tebal sekali. Aku terperosok dan tubuhku mendadak melayang ke bawah. Aku lalu tidak ingat apa-apa lagi. Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Lupakan saja soal itu. Penguasa alam semesta inilah yang telah menyelamatkan Tuan. Apakah Tuan bisa duduk? Sepertinya tubuhnya masih lemah sekali, Tuan. Kalau hanya duduk, rasanya masih bisa. Kalau bisa, cobalah duduk bareng sebentar. Saya akan memeriksa bagian dada, punggung, dan lambung Tuan. Cobalah duduk dulu. Mari aku bantu. Nah, tunggu sebentar. Iya. Ada darah beku yang menyumbat tulang iga. Juga di tulang belikat dan tulang usus bawah. Coba. Tahan napas dan kosongkan pikiran Tuan. Saya akan coba untuk mengeluarkan darah beku itu. Pendekar Loya menahan napas dan berusaha mengosongkan pikirannya. Sementara itu, pengembara aneh menyiapkan tenaga dalam dan menyalurkannya ke bagian telapak tangan kanan kirinya. Pengembara aneh itu nampak gagal, lehernya keluar semua dan wajahnya menjadi merah sekali. Kemudian, dia bisa mati. Tidak apa-apa. Aku baru saja mengeluarkan darah beku itu. Nanti dia akan sadar kembali. Kau tenang saja. Oh iya, apakah di sekitar tempat ini ada air bersih? Ada. Di belakang bangunan ini ada aliran air menuju ke sebuah sendang di bawah sana. Kau tahu sendang? Telaga maksud Tuan? Sendang seperti telaga, tapi ukurannya kecil. Kurang lebih satu petak sawah luasnya. Mungkin sendang di bawah itu dulu menjadi sumber air bagi mereka yang tinggal di sini untuk merawat bangunan ini. Kau bisa mengambil di sana kalau mau. Kalau begitu, saya akan bawa sebentar. Pergilah. Biar aku yang menjaga suamimu. Tuan sudah sadar lagi. Bagaimana rasanya sekarang? Iya, lumayan. Dadaku tidak terlalu sesak. Oh iya, di mana Maisin? Istri Tuan mencari air bersih di bawah sana.
Memang pendengar Lo nampak lebih segar. Dia bisa duduk dengan enak. Udara pagi amat sejuk, langit cerah bagaikan bentangan kain biru yang luas tanpa batas. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh 3 orang insan yang tercampak di bangunan tua itu? Silakan menanti seri berikutnya dalam episode Daun-Daun Bersemi Lagi ini. Sampai jumpa.